Thank you Pak Yani. Ya, jadi case-nya jadi ini ya cukup menarik ya. Jadi hire orang yang memang akhirnya perlu sesuai dengan culture juga. Kadang orang yang kita cari itu malah adanya di dalam ya, di internal. Ada case-nya Pak Yani ya. Kalau di case-nya Bu Merin kebetulan dapat yang dari luar. Namun yang jadi poin penentu sebenarnya adalah culture fit-nya itu ya. Oke, ini topik yang seru kalau mau bicara tentang culture fit ya. Yes, itu nanti kita akan bikin sesi culture fit sendiri karena memang salah satu tools ya, salah satu report yang memang Kevin punya kan, mungkin kalau teman-teman yang saya pernah tahu ada core values checking, di mana kita bisa setting sendiri nih, oh company kita core values-nya apa, oh kita punya core values A, B, C, D, E, masing-masing core values ini didefinisikan pakai attitude apa. Nah itu tinggal checklist aja, nanti bisa jadi reportnya. Itu nanti bisa di next session lah ya. Nah, oke. Ini saya lihat Ko Yanto unmute, mungkin ada yang mau ditambahin Ko Yanto? Maksud saya ini diskusi yang bagus, tetapi mungkin kita harus batasi karena HR ini juga sangat luas gitu ya. Dan dari beberapa kasus yang di kantornya Pak Yani juga semakin orang berpengalaman semakin jago dia faking goods-nya. Gitu. Ya. Harus lihai-lihai gitu di dalam melihatnya. Kemarin juga kan ada yang memang kelihatannya wah bagus canggih, tetapi pada saat kita tanya putar kita tahu seperti apa orangnya gitu. Betul. Jadi alat tes yang memang semakin baik, contohnya kayak Kaplan itu juga menolong kita, tetapi jangan lupa bahwa kita benar-benar berhadapan dengan manusia yang sangat dinamis, yang kompleks gitu ya, sehingga kita memang harus punya cara melihat dengan, kalau saya bilang flat ears, atau kita mendengarkan dengan tanpa prasangka gitu. Atau kalau kita ngomong scout mindset, jadi kita nggak punya prejudis, kita benar-benar tulus, kita bisa melihat apa adanya, kita nggak ke bawah, tapi kita juga punya tools analisa yang harus peka untuk melihat hal itu. Dan saya juga ya saya udah mulai buka headhunter sih, karena selama ini memang sangat dibutuhkan dari klien-klien saya. Ya udahlah, sekalian saya tawarin aja cara rekrut yang baik, dan saya juga salah satunya saya pakai Kaplan. Ya itu sih Pak Yani dan teman-teman yang lain. Thank you. Oke, thank you. Kalau gitu, ini saya akan coba share ya, biar teman-teman kita balik ke topik utamanya, yaitu tentang user fit. Nah, ini paling nggak tujuannya untuk kita sharing. Well, ini report Kevin yang memang dipakai untuk user fit checking. Jadi kita akan melihat dari sisi nggak peduli pengalamannya, nggak peduli technical knowledge-nya gimana, yang akan kita cek adalah sikapnya dia, attitude, behavior-nya dia, habit-nya dia, itu kira-kira bagaimana secara saintifik ya. Jadi paling nggak kita akan sangat mudah sekali untuk mendetek orang ini pengalamannya ada apa enggak, technical knowledge-nya ada apa enggak, itu dari interview dan dari CV. Nah, dengan kita juga memahami soft skill mereka, setidaknya saat kita membuat keputusan hiring atau enggak, itu bisa lebih jelas. Nah, kalau report yang ini memang akan spesifik ngelihat dari sisi usernya kita nih gimana, ya. Nah, kalau di bagian ini kan lebih mudah melihatnya tentang, oh profil kerjanya begini, terus saat ini dia kapasitasnya sampai di level mana nih, gitu ya, sebagai staff, supervisor, atau manager. Nah, ini nih yang jadi topik diskusi, ya, bagian yang ini buat bahan diskusi yang utama. Kemudian yang kedua bagian yang ini, ya. Jadi kita akan bicara kalau seandainya kita punya profile user yang seperti ini, apa aja sih yang kita paling nggak perlu perhatiin? Karena ya baik lagi, contoh, sebentar, saya mending spill sekarang nggak ya? Oke, misalnya lah ya. Nanti kita balik ke sini. Misalnya di sini terlihat usernya berhati-hatinya kuat sekali.
ya kompetensi yang terlihat kuat, salah satunya berhati-hati. Otomatis kan tipe user yang ya bukan risk taker, maunya make sure semua aman baru dia gerak. Ya. Nah, kira-kira profil user yang seperti ini kalau ngadepin tim yang gambler banget, apa-apa berani sikat dulu, kira-kira menurut teman-teman akan gimana? Bisa align nggak? Terus kalau misalnya ternyata di sini ketenangan tertekannya merah, terang, berterus terangnya biru, user kita seperti ini profilnya, paling nggak kita harus antisipasinya bagaimana? Atau saat kita hire kandidatnya paling nggak dia perlu aware juga dengan tipe user ini. Apa nih supaya bisa kerjasamanya dengan enak. Nah, ini kita bicara case tadi aja. Kira-kira kalau menurut teman-teman ada profil seperti ini, kandidatnya tuh baiknya kandidat yang attitude-nya gimana sih? Ya ini sangat luas ya, karena harus lihat konteksnya dan lain-lain. Cuman paling nggak dengan ada hasil seperti ini, kita bisa precaution dulu. Profile user yang seperti ini biasanya ya satu mudah sekali panik ya. Kalau ada sesuatu akan sangat mudah kebaca. Kalau misalnya kandidatnya juga kebetulan ketenangan tertekannya juga merah, bisa kebayang nggak Pak Ibu? Chaos Pak. Iya, panikan dua-duanya gitu kan. Nah, ini salah satu gambaran juga nih. Jadi kalau misalnya kita tahu profil user kita ini panikan, ada baiknya kandidatnya yang di-hire itu panikannya nggak sampai level merah lah, agak orange atau hijau itu enggak, masih lebih mending. Supaya bisa balancing. Karena kalau sama-sama merah, ya tadi jadinya gampang panik. Itu baru lihat dari salah satu sisi. Pengen kan kita jadi tahu juga nih profil user yang kayaknya bisa dikit-dikit ya gampang buka gitu ya Ko Yanto ya ibaratnya ya. Nah, kalau misalnya ternyata usernya seperti ini, ya kita juga perlu consider kandidatnya kita itu kandidat yang trustable apa enggak, bisa keep enggak secret, integrity-nya nanti gimana, itu kan juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya pakai dites gitu. Nah, yang poinnya adalah kalau kita tahu profil usernya kita dulu, ya juga harus dilihat kombinasinya juga ya. Setidaknya kita sudah ada gambaran dulu nih. Oke, kalau memang ternyata dapatnya kandidat yang seperti ini atau seperti itu, kandidatnya perlu aware apanya. Oke, ada Ko Yanto, ada tambahan lagi Ko Yanto? Ada tanggapan? Ya dia cocok lah untuk jadi internal PR gitu ya. Yang nggak banyak analisa, yang kalau terus terang juga nggak punya resiko gitu. Dan kalau menurut saya dia orangnya yang juga kalau di MBTI-nya mungkin dia atau DISC-nya dia S ya. Dia orangnya yang cukup bisa mengerjakan pekerjaan berulang gitu. Jadi cukup konsisten orangnya. Sehingga kita bisa kasih tugas-tugas yang rutin, yang nggak banyak rahasia, tapi juga membobot fokus kerjaannya lebih banyak di komunikasi. Itu aja sih Pak Jay. Oke. Dan ini kalau dilihat profil usernya juga koordinatornya kuat ya. Jadi sebenarnya tipenya tuh ada tendensi untuk ngatur. Hanya berhati-hatinya tinggi banget. Nah ini kalau misalnya ketemunya juga sama kandidat yang agak sulit diatur, bisa-bisa juga bikin dia stres juga nih. Ya. Nah jadi paling nggak kita itu tahu dulu profil user kita gimana. Kita mungkin selama ini bisa aja observasi sudah kebayang, oh kayaknya usernya kita begini nih. Cuman bener nggak yang kita lihat? Bisa jadi itu fasadnya aja. Terus misalnya yang kita sering temuin juga, profil user ada yang sangat mandiri. Ini kebetulan kemandirian berpikir bertindaknya hijau misalnya. Nanti bisa saja kita nemu profil user yang kemandirian berpikir dan bertindaknya biru. Baik sekali.
tipenya kalau berpikir dan bertindak itu nggak ngajak diskusi, cenderung mikir sendiri atau mutusin sendiri gitu. Kalau ternyata kandidat kita kemandiriannya itu rendah, merah atau orange gitu ya, kandidatnya kan berarti tipe yang butuh diskusi dalam membuat keputusan. Kalau kandidatnya nggak dikasih tahu dulu, bisa-bisa kandidatnya ngerasa kok nggak pernah diajak diskusi ya, kok gini ya, bisa-bisa si kandidat nggak nyaman. Dan kalau misalnya kandidatnya nggak tahu, kandidatnya bisa aja kayak dikit-dikit nanya nih ke usernya. Tapi kalau usernya kemandiriannya terlalu tinggi banget, bisa-bisa dia juga annoyed. Nah, hal seperti ini, hal kecil seperti ini, bisa jadi masalah kalau kita nggak pay attention. Terus misalnya, kita juga perlu tahu motivasi dari user ini. Ini juga hal penting untuk kita ketahui juga. Usernya ini tipe yang termotivasi kalau dia merasa diapresiasi. Dan kalau dia merasa punya kontribusi sosial. Kadang kan juga ada profil kandidat ya, yang dia tipenya mungkin sebenarnya ingin memuji, ingin showing respect. Wah, atasan saya ini oke banget nih, apa gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya motivasinya si user ini bukan yang pengakuan, kalau di approach-nya dengan pendekatan yang keliru, bisa jadi juga nggak nyaman. Sekali dua kali masih oke lah, tapi kalau terus-terusan dan nggak itu bisa jadi miskom. Nah, yang kita sering temuin juga sebenarnya penyebab miskom itu bisa karena ya hal-hal kecil aja, hal kecil yang karena kurang connect aja, tapi malah jadi masalah dan akhirnya jadi banyak drama gitu loh. Nah, jadi kita udah benar-benar ngerti nggak profil user kita. Jadi nggak selalu kandidat yang kayaknya wah kok kandidatnya nggak pas terus nih ya. Satu sisi juga kita sesekali juga cek usernya kita udah pas atau belum, atau usernya kita seperti apa profilnya, baru kita coba cocokkan. Ya, yang lain nanti sih di bagian report ya.